Izinkan saya untuk mewawancari Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, sedih. Perkenalkan, saya Alea Kafiani dari kelas 8H dari kelompok 5. Saya ingin mewawancarai Bapak. Tema yang kami bahas mengenai pendidikan di era sekarang. Saya mulai pertanyaan yang pertama ya Pak. Apa pandangan Bapak guru terhadap pendidikan sekarang? Apakah sudah efisien terhadap pelajar di era sekarang? Karena yang saya lihat malah justru pendidikan semakin mundur. Contohnya, semakin berkurangnya minat pelajar untuk membaca yang mengakibatkan banyaknya pelajar yang tidak bisa membaca. Kalau untuk pendidikan dari pemerintah sudah membuat program ya salah satunya itu P5 yang dimana berfokus pada peserta didik. Nah, kalau untuk programnya sudah relevan. Cuma penerapan di sekolah-sekolahnya mungkin yang belum maksimal. Itu. Kemudian kalau untuk minat membaca mungkin karena sekarang zamannya sudah modern gitu ya, kemudian banyak media sosial yang bisa dimainkan, jadi anak-anak sekarang lebih menarik ke memainkan aplikasi seperti TikTok, Instagram daripada dia membaca atau misalkan menulis atau berhitung. Mana peran guru dan orang tua sangatlah penting untuk menjadikan generasi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana caranya Pak? Peran guru tentunya selain didik para peserta didik, dia juga mengajar ya, dan menjadi fasilitator untuk mereka mendapatkan ilmu, mereka belajar. Nah, kemudian orang tua ya. Nah, kalau orang tua itu harusnya berkolaborasi dengan guru. Dimana orang tua di rumah juga memantau kegiatan peserta didik. Jadi dia harus belajar di rumah, misalkan pekerjaan PR, ada pekerjaan rumah atau tidak, gitu ya. Jangan hanya orang tua tahunya anaknya cuma berangkat sekolah kemudian pulang. Nah, di rumah juga harus dipantau. Jadi peran orang tua dan guru harus berkolaborasi untuk memantau anak peserta didik. Kapan biasanya pelajar mulai suka tawuran? Apakah kurangnya perhatian atau karena ingin diperhatikan? Yang pada dasarnya mereka itu ingin mencari jati diri yang tidak pada tempatnya. Lalu bagaimana solusi untuk menyadarkannya? Oke, kalau untuk masalah tawuran dan lain-lain, mungkin karena di umur kalian yang sekarang ini SMP atau SMA, memang anak-anak ini banyak atau butuh fantasi, butuh pengetahuan. Mungkin yang mereka rasakan ketika mereka tawuran, mereka tidak tren. Ya. Nah, gimana caranya dia tinggal dari sisi guru, saya sebagai guru gitu ya, harus mencari aktivitas yang bersifat positif. Misalkan kita harus juga melihat potensi peserta didik, misalkan dia punya potensi apa, minatnya apa, misalkan dia bisa bernyanyi gitu ya, ketika mendengarkan dia menyanyikan lagu nasional gitu, misalkan oh ternyata suaranya bagus, nah udah kita arahin ke les nyanyi, atau misalkan setelah pulang sekolah suruh mengikuti kegiatan eskul nyanyi. Kemudian misalkan dia suka gambar gitu ya, udah kita ikutin eskul gambar dan lain-lain. Bagi saya pendidikan itu penting sekali Pak, karena dengan pendidikan itu kita bisa belajar dengan banyak hal. Tidak terkecuali pendidikan akan mengolah cara pandang dan cara pola pikir yang realistis. Bagaimana cara seorang guru untuk menyadarkan pelajar di era modern ini bahwa pendidikan itu penting Pak? Awalnya mungkin guru harus membuat pembelajaran menarik ya, entah itu misalkan diselingi permainan atau misalkan kuis gitu ya, biar peserta didik suka dengan pembelajaran gitu ya. Nah, yang sulit itu adalah membangun rasa tanggung jawab atau kewajiban di dalam diri peserta, bahwa mereka itu belajar, ya kewajibannya harus sekolah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu yang sulit. Gimana caranya ini tadi? Jadi sebagai guru harus bisa mengolah atau mengemas pembelajaran semenarik mungkin agar peserta didik tidak merasa bosan ketika sekolah. Siapa yang bertanggung jawab dalam pendidikan? Apakah pemerintah, guru, dan murid, ataukah peran orang tua juga mempengaruhi? Yang bertanggung jawab sebenarnya semua stakeholder bertanggung jawab, ya dari mulai pemerintah membuat aturan, membuat kebijakan yang akan nanti dilaksanakan di setiap instansi atau sekolah gitu ya. Kemudian guru adalah sebagai pelaksana yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu ya. Nah, kemudian orang tua yang tadi sudah Bapak singgung, perannya juga penting untuk berkolaborasi dengan guru biar nanti anak peserta didiknya di rumah dipantau juga oleh orang tua. Mengapa peran pemerintah yang sangat menentukan dalam mengambil kebijakan? Lantas apa yang harus semestinya dilakukan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memajukan dunia pendidikan di negeri ini, supaya generasi era sekarang menjadi generasi yang lebih bermoral dan berkualitas tinggi menghadapi ancaman globalisasi pendidikan dunia yang sangat modern ini. Karena pemerintah membuat kebijakan yang harus dilaksanakan, mau tidak mau. Kalau misalnya pemerintah sudah buat aturan, kita laksanakan karena kita negara demokrasi, negara hukum gitu maksudnya. Nah, yang kurang adalah mungkin dari sudut pandang Bapak itu tidak meratanya sarana prasarana di sekolah-sekolah. Jadi misalkan sarana prasarana di perkotaan dan di pedesaan itu berbeda ya. Jadi yang contoh kecil yang akan Bapak kasih contoh adalah lapangan, misalkan dari guru PJO kan, guru PJO. Di perkotaan itu sekolah pasti ada lapangan gitu ya, di sekolah pasti ada lapangan di dalam sekolah gitu ya. Nah, belum tentu di pedesaan sekolahnya punya lapangan gitu. Itu contoh kecilnya. Di juga alat-alat olahraga, misalkan bola, sepak bola, atau bola basket dan lain-lain. Di perkotaan pasti tentunya. Nah,
belum tentu di pedesaan punya. Nah, mungkin untuk mengajukan pendidikan bisa dengan pemerataan sarana prasarana. Jadi kesimpulan wawancara kami yaitu pendidikan yang berkualitas merupakan kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan tidak hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan untuk berpikir kritis dan kreatif. Pendidikan akan sangat berarti bila dilakukan bersama kebijakan pemerintah yang tidak berlebihan tanpa membebankan pelajar itu sendiri. Maka akan terciptanya pelajar di negeri ini lebih berakhlak, berkualitas, dan berprestasi. Baik Pak Rangga, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga harapan kita semua ini bisa didengar teman-teman dan juga oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.